Shalom sahabat Sabas, jumpa kembali dalam renungan Sabda Bapa Surgawi. Kiranya kita diberkati lewat Sabas hari ini. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 5 menjadi ayat kunci bagi kita dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukum yang berat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 6 ini, tentu muatan dari nats ini adalah janji Allah kepada bangsa Israel, yaitu dikatakan, sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Allah berfirman kepada Musa untuk menyampaikan pesan atau janji kepada bangsa Israel. Akulah Tuhan, akulah Yahweh. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukum yang berat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tentu firman ini datang posisi bangsa Israel berada di dalam perbudakan Mesir, ditawan Mesir, sehingga jeritan-jeritan mereka kepada Musa, kepada Tuhan, dan didengarkan oleh Tuhan dua-dua mereka, sehingga janji ini. Yang berjanji di sini adalah Yahweh. Namun kita lihat ada hal yang berbeda kalau kita lihat di dalam ayat 2. Dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Sementara tadi janji itu dibuka dengan kata Yahweh, namun yang bertindak di dalam pelepasan atau di dalam tindakan ini ada kata sebagai Allah yang Maha Kuasa, atau yang biasa disebut El Shaddai atau Elohim Shaddai. Tetapi dengan namaku yaitu Yahweh, aku belum menyatakan diri. El Shaddai, sehingga ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan kuasanya di dalam sebuah tindakan terhadap bangsa Israel. Untuk itu ada 3 kalimat juga yang kita pelajari dari ayat 5 ini. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa, bagaimana Elohim El Shaddai itu, bagaimana El Shaddai itu melakukan atau juga untuk bertindak menggenapi janjinya. Yang pertama kita lihat di situ. Sebab itu kalimat yang pertama, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini janji yang pertama, bahwa Elohim, ya, Elohim Shaddai itu akan membebaskan kamu dari kerja paksa. Kerja paksa adalah simbol penindasan, ya, memiskinkan orang, membuat orang tidak berdaya, dan itu yang dirasakan bangsa Israel pada saat itu. Mereka ditindas, mereka dimiskinkan, mereka tidak berdaya. Israel kerja paksa, yang menikmati hasilnya orang Mesir.
Israel diperbudak oleh kekuatan yang tidak dapat mereka kalahkan secara manusia. Dan itu terus-menerus dari tahun ke tahun mereka diperbudak, sehingga datang firman Tuhan ini kepada Musa memberikan sebuah harapan, yaitu membebaskan dari kerja paksa. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin juga kita berada di dalam sebuah perbudakan, atau juga kita sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, tapi kita tidak menikmati hasilnya. Sepertinya tidak menikmati apa yang kita peroleh, dan kita sudah maksimal bekerja, tapi malah orang lain yang menikmati. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janji ini menjadi harapan baru buat saudara dan saya. Dia, Elohim Shaddai, mampu membebaskan kita dari segala kemiskinan, ketidakberdayaan, dan bahkan segala intimidasi, asal kita percaya kepada Allah yang menjanjikan adalah Yahweh. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalimat yang kedua, kalau kita lihat di sini, kalimat yang kedua, melepaskan kamu dari perbudakan Mesir. Ya, melepaskan kamu. Yang pertama tadi membebaskan dari kerja paksa yang tidak menikmati hasilnya. Yang kedua, melepaskan kamu dari perbudakan Mesir. Perbudakan ini masalah pelecehan harga diri. Perbudakan adalah membinatangkan manusia, bukan memanusiakan manusia. Ini yang menghancurkan mental Israel sehingga mereka bisa menjadi mental budak. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin juga kita berkata, aku tidak berada di dalam kondisi pada saat itu. Tapi sadar gak kita? Kadang-kadang kita berada di dalam situasi diperbudak banyak hal. Diperbudak kebiasaan buruk, diperbudak oleh dosa, sehingga kita menjadi orang yang tidak berarti dan tidak berharga. Budak adalah orang yang terjajah, tidak berdaya atas dirinya sendiri. Kalau ini dibiarkan, mereka akan terus berada di dalam tekanan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang memperbudak saudara dan saya? Kebiasaan-kebiasaan buruk apa yang susah dilepaskan? Tentu kalau kita dengan usaha sendiri tidak akan bisa kita lepas dari kebiasaan yang memperbudak kita. Tapi saya mau kasih tahu, izinkanlah Tuhan kita membebaskan kamu dari perbudakan. Perbudakan-perbudakan yang membuat engkau menjadi orang yang tidak berdaya. Allah El Shaddai, Elohim Shaddai, Allah Maha Kuasa, mampu bisa membebaskan dan melepaskan engkau dari kebiasaan yang memperbudak, yang mengikat dirimu. Dia bisa melepaskan engkau dari penyakit atau dosa, bisa melepaskan engkau dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat engkau menjadi tidak berdaya. Yang ketiga, kalimat yang ketiga Bapak Ibu, masih di dalam ayat yang sama, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, janji Tuhan yang ketiga, bahwa Elohim Shaddai akan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Menebus berarti ini masalah memindahkan dirimu dari perbudakan. Itu realita. Di beberapa waktu kemudian, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir perbudakan itu. Diangkat hidup mereka, dipindahkan, dan bahkan juga dipulihkan hak-hak mereka. Ini adalah masalah menebus. Sesungguhnya kita, saudara dan saya, sudah ditebus oleh Kristus. Posisi kita sudah dipindahkan menjadi posisi orang-orang yang dibenarkan oleh iman percaya kepada Tuhan. Israel yang tadi jadi milik Mesir, diperbudak oleh Mesir, ditebus Allah
dengan tangan yang teracung atau dengan kuasa Allah yang luar biasa. Tuhan juga sudah menembus saudara dan saya. Harusnya kita bisa menjadi pribadi yang tegak berdiri, karena tangan Tuhan yang kuat itu sudah membebaskan engkau dari segala dosa. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah di hari ini kita boleh meyakini Elohim El Shaddai, Elohim Shaddai Allah yang Maha Kuasa itu sesungguhnya bisa membebaskan engkau, bisa melepaskan engkau, dan sudah menebus engkau dari segala belenggu dosa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, perenungan Sabat ini memberkati kami, supaya kami sadar bahwa Allah kami, Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai kami. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa di program Sabas di hari yang akan datang. Shalom. Tuhan memberkati.